Assalamualaikum semuanya, balik lagi di Cermatika dan kali ini saya akan membahas tentang logaritma. Dan logaritma ini berkaitan dengan materi sebelumnya yaitu bilangan berpangkat. Jadi kalian harus memahami terlebih dahulu tentang bilangan berpangkat ya. Jadi untuk dasar dari logaritma itu seperti ini. Misal ada 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah ini dalam bentuk logaritmanya adalah 2 log 2 sama dengan 1. 2 yang ini dari sini, 2 yang ini dari sini, dan hasilnya 1 gitu ya dari sini. Oke, agar lebih mudah dipahami, angkanya dibedakan deh. Misal 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 8 ya. Berarti 2 log 8 sama dengan 3 gitu. Ya. Jadi 2 yang ini pindah ke sini. Nah, yang ini dari sini. Nih. Kemudian yang ini asalnya dari sini. Ya. Nih. Oke? Kemudian misalnya ada lagi. Misalnya tanpa ada ininya nih, misalnya. Misalnya 2 log 16. Hasilnya itu berapa? Nah ini caranya, jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Sama kayak gini, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Yaitu 2 pangkat 3, ya kan? 2 pangkat 3 hasilnya 8. Ini juga sama, 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Yaitu 2 pangkat 4, gitu. Paham? Nah, selanjutnya misalnya lagi ada 5 log 125. 5 dipangkatkan berapa? Yang hasilnya 125. Berarti kan 5 pangkat 3. Jadi di sini hasilnya 3. Seperti itu. Misalkan lagi ada log 1000. Hasilnya berapa? Nah, ini kan di sini tidak ada angkanya ya. Kalau tidak ada angkanya, maka dia 10. Ya, dalam logaritma jika tidak ada angkanya maka dia 10 ya. Jadi 10 pangkat berapa yang hasilnya 1000? Yaitu 10 pangkat 3 gitu. Lagi misalkan ada log 100. Di sini berarti 10 kan? 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? 10 pangkat 2. Ya, sampai sini dulu harus dipahami. Baru bisa ke selanjutnya kita langsung ke aturan logaritma ya. Di sini aturan logaritma yang pertama adalah A log 1 sama dengan 0. Berarti angka berapapun yang dipangkatkan 0, maka hasilnya 1 gitu. Misalnya ada di sini 20 log 1. Ya hasilnya 0 gitu ya. Kenapa? Karena tadi balik lagi yang bilangan berpangkat. 20 pangkat 0 itu ya sama dengan 1 gitu ya. Selanjutnya nomor 2, A log A sama dengan 1. Misalnya ada 5 log 5 sama dengan 1. Kenapa 1? Balik lagi tadi yang awal dasar logaritma. 5 dipangkatkan 1, ya hasilnya 5 gitu. Dan untuk di aturan logaritma ini, ketika angka ini dan ini sama, 4 log 4, 7 log 7, maka hasilnya 1 gitu ya. Kemudian nomor 3, di sini ada A log A pangkat X sama dengan X. Misalnya ada angka 3 log 3 dipangkatkan 2, maka hasilnya 2 gitu. Kenapa hasilnya 2? Sebenarnya seperti ini. Jadi 2-nya itu dipindah ke depan. 2, 3 log 3. Nah, 3 log 3 itu berapa? Tadi ingat ini. 5 log 5 sama dengan 1. Ketika sama angkanya 3 dan 3, maka hasilnya juga 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Gitu, sama sama yang ini. Ya, jadi ini penjabarannya kenapa bisa terbentuk aturan seperti ini. Oke? Untuk contoh yang nomor 4, aturan yang ini, misalnya ada
3 dipangkatkan 3 log 2 misalnya. Ini pangkat ya, beda sama ini pangkat. Maka hasilnya adalah si Y-nya. Berarti ini hasilnya sama dengan 2 gitu ya. Kemudian lanjut nomor 5. Nomor 5 aturannya seperti ini. Ini sebenarnya mirip dengan yang nomor 3. Misal ada 5 log 2 pangkat 3, ini sama seperti nomor 3. Jadi 2-nya ini dipindahin ke depan. Jadi kayak gini bentuknya ya. 2, 3 log 3. Sama yang ini pun sama. Jadi 3 yang ini dipindahin ke depan. Jadinya 3, 5 log 2. Gitu ya. Lihat nih yang ini. N-nya dipindahin ke depan kan. Jadi bentuknya gini. N dikali, tulis lagi A log B. Itu ya. Lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 ini misalnya 9 log, misalnya di sini 8 ya. 9 log 8. Nah, 9 ini bisa kita jabarkan. Jadi 3 pangkat 2 log 2 pangkat 3, ya kan? Nah, di sini 2-nya ini sebagai M dan 3-nya ini sebagai N. Jadi N per M, ya kan, ditaruh di depan nih, N per M, berarti ini berapa? 3 per 2. Jadi sama dengan 3 per 2, kemudian A log B. Ini ditulis lagi 3 log 2 gitu. Kemudian nomor 7. Nomor 7 ini di sini ada perkalian ya, X dikali Y. Ternyata di sini jadinya 2 log 4 ditambah 2 log 8, hasilnya berapa? Gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya? Lihat di sini. Ini kan penjumlahan sama kan? Ketika ada penjumlahan, dia sama aja dikali. Syaratnya apa? Syaratnya yang atas ini dia harus sama-sama A. Ini udah sama kan ya? Sama-sama 2. Berarti tinggal dihitung dengan cara dikalikan. X yang ini dikali Y yang ini. Berarti 4 dikali 8. Berarti sini aja ya, 2 log 4 dikali 8 sama dengan 2 log 32. Nah, ini tidak berhenti sampai sini. 32-nya masih kita bisa ubah lagi. Jadi 2 log 2 pangkat 5 gitu. Nah, ini pakai aturan yang mana nih? Aturan yang ini nih, yang nomor 5 ya kan. Jadi 5-nya ini pindahin ke depan. Jadi 5 2 log 2. Nah, ini juga bisa kita ubah nih yang ini. 2 log 2 itu sama seperti yang ini. Nih. Jadi sama dengan 1. Jadi sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 5. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 8. Aturan 8 yang ini. Nah, ini kebalikannya. Tadi penjumlahan sama perkalian. Nah, ini sekarang pembagian dan pengurangan. Misalnya, contohnya 5 log 100 dikurang 5 log 4. Ya, ingat ini pengurangan. Ini ada pengurangan, maka dirubah jadi pembagian. Syaratnya ini harus sama. Di sini sudah sama-sama 5. Berarti tinggal dihitung 5 log 100 dibagi 4 gitu. 5 log 100 bagi 4 itu hasilnya 25. Nah, ini belum selesai nih. Ini masih bisa diselesaikan lagi. Jadi 5 log 5 pangkat 2. Nah, ini bisa dipindahin lagi ke depan. Jadinya 2 5 log 5. Tadi ketika angka ini dan ini sama, 5 log 5, maka hasilnya
1. Jadi sama dengan 2. Lanjut aturan yang nomor 9. Ada A log B dikali B log C sama dengan A log C. Kenapa ini bisa A log C? Karena di sini B dan B-nya sama. Jadi ketika B dan B sama, maka langsung aja hasilnya A log-nya dijadikan 1 langsung ke C. Jadi A log C gitu. Sebenarnya sama nih kayak nomor 10. Nomor 10 juga gitu. Di sini B ketemu B, ya kan? Terus C ketemu C. Nah, jadinya ini udah hilang. Langsung A log D gitu nih. A log D. Ini kalau misalkan ada 3, kalau misalkan ada 4 ya sama seperti itu. Jadi langsung ketika ada yang sama seperti ini, dia langsung dihilangkan saja. Seperti itu ya. Misal ada 2 log 7 dikali 7 log 5 misalnya. Nah, ini kan sama kan? Nih, berarti langsung dihilangkan. Jadi 2 log 5 gitu. Misalnya lagi ada 2 log 9 dikali 3 log 4 misalnya. Nah, ini kan berbeda ya. Tapi ini bisa dirubah nih jadi 3 pangkat sekian. Dirubah dulu 2 log 3 pangkat 2 dikali 3 log. Ini juga bisa dirubah kan? 2 pangkat 2 gitu. Nah, yang ini kita pindahkan ke depan. Ini juga kita pindahkan ke depan gitu. Jadi 2 sama 2, 2 dikali 2. Kemudian ditulis lagi 2 log 3 dikali 3 log 2. Nah, ini bisa sama nih. Kalau bisa sama, ada yang sama begini, kita hilangkan. 2 kali 2-nya dulu sama dengan 4. Kemudian dihilangkan jadi 2 log 2 ya. Nah, 2 log 2 ini berapa? 1. Jadi 4 dikali 1 sama dengan 4 gitu. Oke, sebelum masuk ke aturan yang ke-11, saya mau ngasih soal yang berkaitan ya, contohnya seperti ini. Kalau misalkan ada soal yang seperti ini gabungan ya, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada juga pembagian, terus di sini juga ada akar. Nah, langkah pertama kita harus menyederhanakan terlebih dahulu. Misalkan 25 nih, bisa kita ubah jadi 5 pangkat 2. Jadi 5 log 25-nya dirubah jadi 5 pangkat 2 ya. Kemudian ditambah 8-nya bisa kita ubah ya jadi 2 pangkat 3. Jadi 2 log 2 pangkat 3 ya. Kemudian dikali 9-nya juga bisa kita ubah jadi 3 log 3 pangkat 2 ya kan. Dibagi. Nah, akar 2, ingat gak materi sebelumnya? Akar 2 itu adalah 2 pangkat setengah ya. Kemudian log 4-nya bisa diubah juga jadi 2 pangkat 2. Dikurang 5 tidak bisa diubah ya, jadi tetap log 8 bisa dirubah jadi 2 pangkat 3. Kemudian ini juga sama, 2 log 25-nya diubah jadi 5 pangkat 2. Seperti itu. Nah, ini udah semua kan? Tinggal kita pindahin. 2-nya kita pindahin ke depan. Sama dengan 2 dikali 5 log 5. Gitu. Nah, yang 3 ini juga dipindahin, tapi bukan dipindahin ke sini. Tapi dipindahin sebelum di sini nih, ya. Jadi ada tanda plus dulu, baru dipindahin ke depan nih. 3, 2, log 2. Gitu ya. Jangan dipindahinnya ke depan sini, itu nggak boleh ya. Pindahinnya ke sini karena ada tanda plus, dipisahkan dengan tanda plus. Kemudian ini juga dipindahkan. Nah, ini dipindahkannya ke sini, nggak boleh nyebrang ke sini. Jadi ada di sini nih pindah 3 kali 2 gitu. Kemudian 3 log 3 tuh ya. Nah, ini
Ini inget gak nih aturan keberapa? Kita cek lagi ya. Yang ini dia aturannya sama kayak yang ini, nomor 6. Jadi ini per ini. Berarti kalau ini 2 per 1 per 2. 2 per 1 per 2. Ya, terus ditulis lagi 2 log 2. 2 log 2. Kemudian dikurang, nah ini dipindahin ke depan ya. Ini juga dipindahin ke depan. Jadi 3 dikali 2, 5 log 2 yang ini dikali 2 log 5 yang ini ya. Oh, sorry nggak kelihatan. Jadi 2 per 1 per 2 nih ya. Kemudian ditulis lagi 2 log 2 yang ini. Kemudian yang 3 ini kita pindahin ke sini. Bukan ke depan ya, tapi ke sini. Sebelum tanda min atau kurang. Ini juga pindahin ke sini. Jadi 3 dikali 2. Nah 5 log 2, tulis lagi 5 log 2. 2 log 5 juga ditulis lagi. Kemudian kita jabarkan lagi. Sama dengan 2 dikali 5 log 5 itu adalah 1. Ingat ya. Jadi 2 dikali 1. Ditambah 3 kali 2. 6. Ya kan? 2 log 2 itu 1. 3 log 3 juga 1. Gitu. Per 2 per 1 per 2 itu berapa? 4. Ya. Kemudian 2 log 2 itu 1 dikurang 3 kali 2 6 ya kan. Nah ini sama nih, bisa kita hilangkan. Jadi 5 log 5 ya. Lagi sama dengan 2 kali 1 2 ditambah 6 kali 1 kali 1 6 per 4 kali 1 4 dikurang 6 dikali 5 log 5 kan 1 ya kan. Jadi sama dengan 2 tambah 6, 8, 4 dikurang 6. Jadi sama dengan 8 per min 2, sama dengan min 4. Seperti itu. Emang agak panjang, coba kalian tulis dulu di buku tulis, kemudian dipahami pelan-pelan ya. Oke, ini ada contoh soal yang terakhir. Diketahui 2 log 3 itu sama dengan A. Kemudian 3 log 5 sama dengan B. Ini yang diketahui. Tapi yang ditanya adalah 15 log 20 itu sama dengan berapa? Nah, caranya kita mengikuti aturan yang terakhir nih. Ada A log B sama dengan log B dulu per log A. Jadi kalau misalkan diikuti dengan aturan ini, jadinya log 20 per log 15 gitu. Nah, ininya kita pakai angka berapa? Lihat di soal yang diketahui. Di sini ada 2 dan 3. Kita menggunakan angka yang terbesar yaitu 3. Berarti di sini 3 log 20 dan 3 log 15. Nah, sampai sini ini caranya gimana? Kan nggak mungkin ini bagi ini kan, nggak mungkin. Jadi kita jabarkan satu-satu. 20 itu ketika dijabarkan pohon faktor kalau dibagi 2 10 ya. Kemudian dibagi 2 lagi jadi 5. Sedangkan yang 15 itu hanya 3 sama 5 ya kan. Nah, yang ini kita tulis. Jadi 20-nya itu kita jabarkan 3 log ini 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2 kali 5. Seperti itu. Yang bawah juga sama. 3 log tadi di sini ada 3 sama 5. Jadi 3 dikali 5. Seperti itu ya. Ingat kalau perkalian diubahnya menjadi penjumlahan. Ya, ingat perkalian diubah jadi penjumlahan. Berarti di sini yang perkalian ini kita ubah jadi penjumlahan. Jadi 3 log yang ini 2 ditambah
3 log 2 ditambah 3 log 5 gitu ya. Kemudian yang bawah juga sama. Jadi 3 log ini dulu 3 ditambah 3 log 5 yang ini. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat 3 log 2. Di yang diketahui di sini nggak ada ya, adanya 2 log 3. Di sini yang disuruh adalah 3 log 2, sedangkan di sini 2 log 3. Nah, ini bisa kita ubah. Kalau misalkan yang ditanya 3 log 2, maka hasilnya itu adalah 1 per A. Gitu. Ini pun juga sama. Ketika diubah jadi 5 log 3, maka jadinya 1 per B. Seperti itu. Nah, 3 log 2 ini bisa kita ubah jadi 1 per A. Jadi sama dengan 1 per A ditambah 3 log 2, 1 per A lagi ya. 1 per A ditambah 3 log 5. 3 log 5 itu di sini apa? B ya. Jadi B per 3 log 3 itu 1 ya. Kemudian 3 log 5 itu tadi 3 log 5 sama dengan B, ditulis B. Nah, sampai sini diapain? Dijabarkan lagi untuk menghilangkan si A-nya, semuanya ini dikalikan A. 1 per A dikali A, habis ya ini ya, jadi 1. Ditambah, ini juga A kali A, 1 ya, ditambah B kali A, jadi A, B. Per 1 kali A ditambah B kali A, AB ya. Jadi sama dengan masih bisa nih ditambah, jadi 2 plus AB ya per A plus AB. Seperti itu. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bisa dipahami dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.